Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember mempunyai peran dan tugas dalam bidang ketahanan pangan dan peternakan, serta mempunyai program-program seperti di program ketahanan pangan, arahnya ke kedaulatan pangan. Di peternakan, arahnya peningkatan produksi peternakan, dan di kesehatan hewan, memberi pelayanan kesehatan hewan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Suminarsi. Saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Perlu kami sampaikan di sini, potensi ketahanan pangan dan peternakan di Kabupaten Jember ini cukup besar dan juga cukup memberikan aset yang tinggi kepada ketersediaan pangan di Kabupaten Jember. Perlu kami sampaikan juga, Kabupaten Jember atas data dari Dinas Pertanian juga merupakan salah satu lumbung beras di Jawa Timur. Pada bidang peternakan, Kabupaten Jember juga merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai populasi ternak yang cukup tinggi. Di Jember, dari hasil survei dari statistik, kita mendapatkan jumlah populasi dari sapi potong ada 263.739, sedangkan populasi dari sapi perah 1.546. Pak Beni adalah salah satu petugas inseminator yang ditempatkan di Kecamatan Wuluan. Dan kiprah dari teman-teman yang ada di Kecamatan Wuluan ini, khususnya Pak Beni, adalah sangat besar untuk menyumbang dari populasi jumlah ternak yang ada di Kecamatan Wuluan. Kecamatan Wuluan merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Jember dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak, baik secara individu maupun kelompok. Petugas lapang Maria Agus Beni yang bertugas di Kecamatan Wuluan turut andil dalam menjaga populasi hewan ternak yang ada di Kecamatan Wuluan. Beni bertugas setiap harinya mendampingi masyarakat peternak untuk melakukan pengecekan hewan ternak, serta melakukan inseminasi buatan atau IB dan embrio transfer. Selaku petugas peternakan di Kecamatan Wuluan, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan populasi peternakan terutama sapi potong di Kecamatan Wuluan dengan beberapa hal. Yaitu yang pertama dengan inseminasi buatan, dan kedua dengan teknologi terbaru yaitu teknologi embrio transfer. Adapun teknologi ini baru kita kenalkan 3 tahun yang lalu kepada masyarakat Wuluan. Teknologi transfer embrio atau TE. TE adalah suatu proses mengambil atau flushing embrio dari uterus sapi donor yang telah diovulasi ganda atau superovulasi dan memindahkannya ke uterus sapi resipien atau penerima dengan menggunakan metode, peralatan, dan waktu tertentu. Teknologi ini merupakan generasi kedua bioteknologi reproduksi setelah inseminasi buatan atau IB yang paling sering diterapkan pada ternak sapi. Dengan demikian, seekor sapi donor dapat menghasilkan keturunan lebih dari 25 ekor per tahun. Embrio transfer ini sudah kita terapkan di Kecamatan Wuluan kurang lebihnya 3 tahun yang lalu. Adapun beberapa hasilnya sudah nyata yang ada di Kecamatan Wuluan, bisa pakai sistem single atau pakai twinning. Jadi untuk mengaplikasikan di lapangan, ada peternak yang setuju, ada yang tidak karena belum tahu hasilnya. Untuk sebenarnya dengan adanya embrio transfer ini adalah memotong atau memutus beberapa generasi untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Karena pemerintah sudah selektif di Balai Embrio Ternak di Pelang Bogor sana untuk memilih bibit-bibit yang unggul untuk dilakukan pengambilan embrio dan diterapkan di masyarakat adanya embrio transfer ini.
HTE memungkinkan rekayasa hingga mendapatkan anakan kembar identik dalam jumlah banyak ataupun lewat cloning, serta jenis kelamin. Berikut foto hasil transfer embrio yang telah dilakukan oleh Maria Agus Beni. Berikut foto hasil inseminasi buatan yang telah dilakukan oleh Maria Agus Beni. Di Kecamatan Uluan ini dari tahun ke tahun kecenderungannya meningkat, cuma peningkatannya tidak signifikan dikarenakan banyak sapi-sapi kita yang kelihatannya tidak beranak satu dalam 1 tahun. Tapi dengan program yang saya terbaru ini, program sapi santun, artinya program sapi satu beranak satu dalam 1 tahun, dengan harapan itu maka saya berharap nanti di ke depan di Kecamatan Uluan itu bisa beranak satu dalam 1 tahun dan meningkatkan populasi peternakan di Kecamatan Uluan, akhirnya bisa membawa ke arah swasembada daging nasional. Karena apa? Karena yang saya lakukan adalah pemeliharaan. Jadi peternak diajari untuk pemeliharaan peternak yang baik, pemilihan pakan, karena di Kecamatan Uluan pakan sangat melimpah sekali. Yang ketiga, pemilihan jenis sapi. Sapinya bibit yang bagus. Jadi agar tidak salah dalam pemilihan bibit ternak di masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa merasakan bahwa sapi itu akan beranak satu dalam 1 tahun.